Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi afwi tughfaruz dzunub was-sayyi'at wa bi karami tuqbalul ataya wal ibadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin al-mabusi rahmatan lil alamin al-mursali ila kaufatil mahluqin wa ala alihi wa zuriyatil adhar wa sahabatil ahyar wa man tabi'ahum bil ittibari minal asrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi wa man ittaba'al huda wattaqa faqad aflaha wa faz. Innallaha la yuhliful mi'ad. Segala pujian yang kita terima selama ini pada hakikatnya adalah milik Allah. Maka sudah sepatutnya kita kembalikan seluruh pujian kepada pemilik aslinya, yakni Zat Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam selalu kita doakan bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabatnya yang telah memberikan kontribusi yang tidak ternilai bagi agama kita. Semoga pujian dan doa ini menjadikan ketakwaan kita dijaga dan ditingkatkan sehingga kelak kita layak berjumpa dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bulan Syawal adalah satu bulan Islam yang penuh dengan keagungan. Syawal secara harfiah berarti peningkatan. Maka sudah sepatutnya pada bulan ini amalan dan kebaikan yang kita lakukan terus meningkat. Peningkatan amalan dan kebaikan kita lakukan tentunya dikuatkan oleh ruh ketakwaan yang dibangun dan dibentuk selama satu bulan penuh pada bulan Ramadan. Amalan dan kebaikan kita tidak boleh terputus dan harus terus ditingkatkan sampai pada puncaknya istiqomah. Sebagaimana ungkapan ahli hikmah, ra'sul ibadati al istiqomah. Puncak dari ibadah adalah istiqomah. Jamaah rahimakumullah, Islam mengutamakan persatuan daripada perpecahan, mencintai perdamaian daripada pertengkaran, dan Islam mengakui bahwa perbedaan yang tak terhindarkan. Keyakinan ini ditegaskan dalam ayat 118 surah Hud. Walau syaa rabbuka laja'alna nasa ummatan wahidah la yazaluna mukhtalifin. Artinya, dan seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya akan menjadikan manusia sebagai satu umat, dan ternyata mereka selalu berada dalam perbedaan. Berdasarkan ayat ini menjadi jelas bahwa perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita pada hakikatnya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah siogianya lah kita menjadi sadar atas kenyataan ini, sehingga bisa memaklumi atas perbedaan-perbedaan yang terjadi. Perbedaan di sini mencakup banyak aspek, seperti lintas keyakinan, berbagai perbedaan pendapat dalam internal beragama, dan bahkan perbedaan pendapat dalam bernegara dan bermasyarakat. Berdasarkan kesadaran seperti ini, maka orientasi kita tidak lagi sibuk mencari perbedaan dan kesalahan orang lain, melainkan kita fokus mencari titik temu untuk menciptakan keakraban dan kerukunan di tengah-tengah perbedaan. Sirah Nabawiyah mencatat bahwa dahulu Nabi besar Muhammad SAW ketika baru berhijrah ke Madinah sekitar tahun 622 Masehi, hal pertama yang dilakukan beliau adalah
merangkul seluruh elemen sosial masyarakat dengan membuat kesepakatan penting yang dinamakan Sahifah Al-Madinah atau yang dikenal dengan Piagam Madinah. Pasal pertama dari Piagam Madinah itu disebutkan bahwa masyarakat Madinah yang heterogen, yang beraneka ragam dengan bermacam-macam agama dan suku merupakan satu komunitas, satu masyarakat yang berbeda dengan komunitas atau manusia lainnya. Innahum ummatu wahidah min dunin nas. Artinya, sesungguhnya mereka itu masyarakat Madinah merupakan satu umat yang berbeda dari umat manusia yang lain. Gagasan jenius Nabi besar Muhammad SAW diterima oleh seluruh petinggi masyarakat kota Madinah. Tujuan Nabi pun bukan semata-mata ingin mengunggulkan kelompok muslim. Lebih dari itu, beliau hendak membangun sebuah komunitas sosial yang lebih beradab, solid, kompak, tanpa mempersoalkan perbedaan agama dan suku. Tujuan ini hanya bisa dicapai bila masyarakatnya menyatu atau kompak satu sama lainnya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Melalui gambaran sejarah tersebut, terdapat kesamaan situasi Madinah saat Nabi besar Muhammad SAW hijrah dari situasi dengan situasi masyarakat Indonesia saat ini. Keduanya ditandai dengan keberagaman keyakinan dan suku. Saat hijrah Nabi, beliau masih merupakan minoritas, namun berhasil menjadi pemimpin yang mampu menyatukan semua pihak. Di sisi lain, sebagai mayoritas di negeri ini, kita seharusnya memberi contoh dalam hal persatuan dan perdamaian antara seluruh lapisan masyarakat dimanapun dan kapanpun. Meskipun kita mengakui adanya banyak perbedaan di antara kita sendiri, maka tidak boleh hal semacam ini menjadi hambatan untuk bersatu dan hidup dalam masyarakat yang damai. Di era yang semakin maju ini, penting bagi kita untuk berpikir progresif, berpikir bergerak maju demi membangun peradaban yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita tidak boleh lagi terperangkap dalam aktivitas yang tidak berguna, yang tidak produktif, seperti tidak menerima perbedaan, menyalahkan satu sama lain, bahkan membenci antar sesama umat Islam. Maka hal-hal tersebutlah yang akan menghambat perkembangan umat. Tentu hal semacam ini membutuhkan waktu yang panjang, namun tidak boleh pesimis. Hal ini bisa dimulai dari hal-hal terkecil, seperti saling membantu satu sama lain, saling menghargai, saling memaafkan, dan saling menebar kebaikan antar sesama. Meskipun ada perbedaan dalam berbagai masalah keagamaan, masalah kemasyarakatan, dan masalah-masalah lainnya, namun tolong menolong dan memberikan bantuan tidak boleh terhambat hanya disebabkan karena perbedaan dan perselisihan. Terlebih dalam masalah kebaikan dan ketakwaan, kita harus berlomba-lomba untuk meningkatkan dan membantu saudara kita untuk melakukannya. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Artinya, dan hendaklah kalian tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah bersifat sangat pedih siksaannya. Kalau kita mencermati ayat tersebut, redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat perintah dan larangan. Kita diperintahkan untuk membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan pada saat yang sama kita dilarang untuk saling membantu dalam membuat maksiat dan permusuhan, karena kedua perbuatan tersebut akan menjadikan Allah murka. Ketika Allah murka, maka akan menyiksa dengan siksaan yang pedih. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Perselisihan adalah sumber kehancuran dan kejumutan dalam masyarakat. Satu saat kita sadar bahwa kita tidak selamanya hidup dalam dunia yang fana ini. Sampai kapan kita akan terus berselisih dan saling membenci sesama? Jangan sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam perselisihan dan kebencian di dalam hati.
Mari kita introspeksi dan diri kita dengan kehadiran Ramadan kemarin. Apakah kita sudah mencapai kepada derajat takwa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini ada 3 hal yang penting untuk menilai apakah ketakwaan kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 134. Allazina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu yakni orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi penilaian takwa atas diri kita yang disebutkan dalam ayat tersebut. Keikhlasan kita dalam menginfakkan harta baik keadaan lapang maupun sempit, mampu mengendalikan amarah, dan ciri yang ketakwaan yang ketiga adalah mampu memaafkan kesalahan manusia lain yang diperbuat kepada kita. Pada poin terakhir dari ayat tersebut, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, memaafkan merupakan tingkatan seseorang yang mampu menahan amarah. Kata al-afin terambil dari kata al-afni yang bermakna menghapus atau maaf. Ini menunjukkan bahwa orang yang mampu memaafkan berarti ia telah menghapus bekas luka di hatinya akibat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Bila pada tahap menahan amarah, orang tersebut masih memiliki rasa sakit hati yang terpendam, maka pada tahap ini orang tersebut benar-benar terhapus dan hilang sehingga seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu. Al-Maraghi berpendapat bahwa ini merupakan tingkat penguasaan dan pengendalian diri yang jarang dilakukan oleh setiap orang. Mereka yang suka memberi maaf atas kesalahan orang lain dan tidak menuntut balasan merupakan para ahli surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Akhirnya, dari khutbah ini khatib mengajak kepada kita semua untuk terus merawat persatuan dan kesatuan antar umat, bersatu dalam keimanan, bersatu dalam amal-amal kebaikan, sehingga persatuan tidak hanya sampai pada dunia saja, namun di akhir kita bersatu sampai ke surga. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Jamaah Jumat rahimakumullah, kehidupan ini seperti halnya kita berada pada sebuah gerbong kereta dengan yang tujuan yang berbeda. Kita harus berbaik sesama penumpang dalam kereta tersebut. Kita tidak tahu mereka atau kita akan berhenti di stasiun mana. Begitu juga kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meski kita tidak tahu kapan kematian akan datang, setidaknya pada saat kematian datang, kita dalam keadaan melakukan kebaikan, dalam keadaan bermaafan, dalam keadaan tanpa ada kebencian pada seseorang pun. Imam Ali radhiyallahu anhu mengingatkan dalam syairnya pada bagian akhir dari khutbah ini, waladduka ummaka ya ibnu adam baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad linafsika antakuna iza baku fi yaumin mautika dohika masruro. Artinya, hai anak Adam, kau terlahir dari rahim ibumu dalam keadaan menangis, sedangkan orang di sekitarmu riang gembira akan kelahiranmu. Maka bersungguh-sungguhlah untuk dirimu sendiri sebagai bekal di hari matimu nanti. Kau pergi dalam keadaan bahagia, sedangkan orang-orang di sekitarmu menangisi kepergianmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'annal waba wal bala wal zalazila wa su'al fitan wal mihana wa ma zahara minha wa ma batan al baladina Indonesia khassa wa sairil baldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azima yazkurkum wazkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.